Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Belajar Matematika bersama Ayah Vival. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data pada data tunggal. Nah, sebelum dimulai, silakan kalian klik dulu tombol like dan jangan lupa subscribe channel ini. Materi ukuran penyebaran data adalah materi dari matematika wajib, SMA, ataupun madrasah aliyah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar siswa dapat menentukan rentang atau jangkauan data, rentang antar kuartil atau hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi. Untuk lebih jelasnya materi kita hari ini, silakan kalian simak contoh berikut ini. Ada 10 orang siswa PAUD yang dilakukan tes untuk menyebutkan warna dengan benar. Dari 10 orang siswa tersebut, hasilnya adalah sebagai berikut. Nama siswa A mampu menyebutkan 4 warna dengan benar. Nama siswa B mampu menyebutkan 5 warna dengan benar, sampai siswa yang terakhir yaitu siswa J, dia mampu menyebutkan jumlah warna dengan benar sebanyak 3. Datanya seperti yang sudah kalian lihat. Nah, dari data itu tentukanlah rentang data, rentang antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka kita terlebih dahulu mengurutkan data dari yang terendah sampai yang tertinggi. Data terendah, siswa PAUD itu hanya dapat menyebutkan 3 buah warna dengan benar. Dan yang tertinggi, siswa PAUD dapat menyebutkan 8 warna dengan benar. Sehingga data terurut sebagai berikut: 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya, kita tentukan rentang data. Rentang data itu diperoleh dari data tertinggi dikurangi data terendah, atau R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum, sama dengan 8 dikurangi 3, sama dengan 5. Berikutnya, kita cari rentang antar kuartil atau hamparan. Rumusnya adalah H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Nah, karena di sini rumusnya menggunakan kuartil, maka kita terlebih dahulu harus menentukan kuartil 1, 2, dan 3. Nah, terlebih dahulu kita tentukan kuartil 2. Kuartil 2 letaknya ada di antara 4 dan 5. Sehingga kuartil 2 itu adalah 4 ditambah 5 dibagi 2. Hasilnya 4,5. Selanjutnya Q1 itu nilainya 3 dan Q3 itu nilainya 6. Cara untuk menentukan kuartil sudah pernah dijelaskan pada tayangan sebelumnya. Silakan bisa dilihat di channel ini pada tayangan sebelumnya. Selanjutnya kita masukkan nilai kuartil ke dalam rumus hamparan. H sama dengan Q3 kurangi Q1. Q3-nya 6, Q1-nya 3, maka H-nya adalah 8. Selanjutnya kita tentukan simpangan kuartil.
atau QD biasanya ditulis. QD sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1. Tadi Q3 6 ya. Q1 3. 6 dikurangi 3, 3 dibagi 2 atau dikali setengah, hasilnya adalah 1,5. Selanjutnya kita akan menentukan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu adalah seberapa besar tingkat penyimpangan data terhadap rata-ratanya. Sehingga semakin besar nilai simpangan rata-rata, data itu semakin menyebar atau heterogen. Nah, simpangan rata-rata dirumuskan dengan SR sama dengan 1/N dikali dengan jumlah XI min X bar dalam tanda mutlak. N itu sendiri adalah jumlah data, XI itu adalah data ke I, X bar itu adalah rata-rata. Dari permasalahan kita ini, jumlah datanya ada 10 atau N-nya sama dengan 10. Nah, jadi kita cari dulu rata-ratanya. Rata-ratanya kita tinggal jumlahkan saja. Kalau mencari simpangan rata, datanya tidak perlu diurutkan terlebih dahulu ya. Boleh data sesuai dengan soal. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu. 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 3. Hasilnya adalah 48, kemudian dibagi 10. Jadi rata-ratanya atau X bar sama dengan 4,8. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ya. XI data ke I, data ke 1. Data ke 1 tadi kan 4 ya. Jadi 4 dikurangi 4,8. Ingat dalam tanda mutlak. Artinya apa? Nanti hasilnya tidak ada yang negatif. Hasilnya selalu positif. Kemudian data yang kedua, 5 dikurangi 4,8. Data yang ketiga, 6 dikurangi 4,8. Dan seterusnya sampai data ke 10 yaitu 3 ya. Jadi 3 dikurangi 4,8. Dijumlahkan, hasilnya adalah 14. Kemudian dibagi 10, maka simpangan rata-ratanya adalah 1,5. Ingat, simpangan rata-rata di sini karena di dalam tanda mutlak, maka walaupun kalian mengurangkan hasilnya negatif, itu tetap kita tulis dengan positif. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah simpangan baku. Simpangan baku rumusnya adalah akar dari sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi N. Dari data soal ini kita tinggal masukkan saja. Tadi simpangan rata-ratanya sudah dihitung kan, mirip-mirip dengan simpangan baku penyelesaiannya, hanya tinggal diberi tanda akar gitu ya. Nah, kita masukkan datanya. Jadi 4 dikurangi 4,8 dikuadratkan, ditambah 5 dikurangi 4,8 dikuadratkan, sampai data yang terakhir, data yang ke-10, 3 dikurangi 4,8 dikuadratkan. Nah, karena simpangan baku ini dikuadratkan, maka hasilnya juga tidak ada yang negatif. Gitu ya. Nah, setelah itu kalian hitung hasil akhirnya adalah 27,6 dibagi 10. Ingat, simpangan bakunya dalam akar. Jadi akar 27,6
dibagi 10. Hasilnya adalah 1,66. Terakhir, kita menentukan variansi. Variansi itu rumusnya adalah S kuadrat atau simpangan baku dikuadratkan. Tadi hasil simpangan baku adalah 1,66 ya. Tinggal dikuadratkan saja, maka hasilnya 2,76. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan rentang atau jangkauan data, menentukan rentang antar kuartil, menentukan simpangan kuartil, menentukan simpangan rata-rata, menentukan simpangan baku dan ragam pada data tunggal. Sampai bertemu di tayangan berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.